Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Perkenalkan, nama saya Widya Ayun sebagai moderator dengan NIM 20803103001. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mayang Damayanti Iswayudi dengan NIM 2008031011042. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Yuliana, nomor NIM 2008031011043. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM 2008031011053. Perkenalkan, nama saya Salsa Indira Eka Putri dengan NIM 2008083103068. Perkenalkan, nama saya Anida Arifah Salsabila dengan NIM 2008031040111. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Konsep masyarakat madani. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Ciri masyarakat madani. 1. Adanya hubungan timbal balik di dalam masyarakatnya. 2. Memiliki kemajemukan budaya. 3. Adanya sifat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dasar utama di dalam masyarakat madani. 1. Persatuan dan integritas sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup. 2. Menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Karakteristik masyarakat madani. Demokratis, mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Toleran, sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain. Pluralisme, pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban sampai keadilan. Sosial maksudnya yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. 2. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani adalah dengan menerapkan 5 dasar, muakah, ikatan iman, ikatan cinta, persamaan si kaya dan si miskin, dan toleransi umat beragama. 1. Muakah, persaudaraan, memandang seluruh orang muslim sebagai saudara, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, di mana telah dicontohkan Rasulullah dengan mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. 2. Ikatan iman, menjadikan ikatan keimanan sebagai dasar yang paling kuat dalam membentuk keharmonisan dalam masyarakat sehingga setiap warga negara diikat oleh kalimat yang sama, yaitu kalimat syahadat, bahkan diharamkan darah, harta, dan mengganggu kehormatan di antara orang-orang Islam. 3. Ikatan cinta, memupukkan paham nasionalisme di mana pemahaman akan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Maka setiap warga masyarakat punya ras memiliki
terhadap masyarakat tersebut, sebagaimana Rasulullah memimpin Madinah berlandaskan cinta dan rasa tolong-menolong. 4. Persamaan si kaya dan si miskin. Menyempitkan jurang pembatas antara si kaya dan si miskin berdasarkan ikatan iman dengan cara menerapkan zakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera karena harta setiap orang yang mampu dapat digunakan untuk orang lain yang membutuhkan. 5. Toleransi umat beragama. Menerapkan hukum Islam sebagai landasan toleransi di mana Rasulullah begitu menekankan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak melawan atau dalam perlindungan negara, bahkan memberi ancaman yang berat bagi orang-orang Islam yang menzalimi orang kafir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu. Bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam Sunnatullah. Aktivitas antar manusia, termasuk aktivitas ekonomi, terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan muamalah atau interaksi. Dalam aktivitas ekonomi, Al-Quran pada potongan surat Al-Baqarah ayat 188 memberi pesan, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, dan janganlah kamu sekalian makan atau melakukan interaksi ekonomi di antara kamu dengan jalan yang batil. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selanjutnya. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Yang pertama ada tauhid. Tauhid sendiri adalah pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Yang kedua, syariah. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Yang ketiga, ada akhlak. Akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk good corporate governance dan market disiplin yang baik. Dari 3 pondasi tadi muncul 6 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan utama sosial, ekonomi, dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral Islam. Yang ketiga ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan individu diatur oleh
syariat Islam, di mana ia memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi, kebebasan membawa implikasi kepada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu atau mas'uliyah al-fara'at, pertanggungjawaban dengan masyarakat atau mas'uliyah al-mujtama. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat yakni maslahah. Bentar, Kak. Selanjutnya maslahah. Maslahah secara umum diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai dengan syar'i, bukan semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Kemudian yang kelima, keseimbangan atau al-watsiyah atau al-wasatiyah. Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Slide selanjutnya. Yang keenam, yakni kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah. Yang A, prinsip transaksi yang meragukan dilarang. Akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan itu. Yang kedua atau B, prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga dilarang. Yang C, prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Yang D, prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Yang E, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Yang F, prinsip suka sama suka atau saling rela atau antarodin. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang G, prinsip kepemilikan yang jelas atau milkiyah.
Yang H, terakhir, prinsip kebebasan atau tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesejahteraan masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal soleh yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai dogma, norma, dan ajaran Islam atau variabel keimanan. Sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan, variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Sehingga terjalin penjelasan tadi, sehingga terjalin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok dengan hukum pasar yang diformulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan yang berasaskan nilai-nilai keimanan, hingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang komprehensif yang dapat mengantarkan individu dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan terhormat dunia dan akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manajemen zakat. Manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah 1 tahun selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan. Jadi, manajemen zakat merupakan proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Tujuan zakat. Yang A, zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. B, zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. C, zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki yang telah diberikannya.
Yang D, zakat mensucikan harta. Jenis zakat. Ada dua, yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim setahun sekali sesuai yang ditentukan oleh syara. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga atas penghasilan yang ia dapatkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Manajemen wakaf. Dalam perwakafan, pengolahan wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif, dan masyarakat. Prinsip-prinsip manajemen wakaf. Yang pertama, tahapan fungsi manajemen. Untuk mencapai tahapan ini, nazir harus menguasai 4 aspek dalam manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Manajemen fundraising. Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Manajemen pengembang. Yang ketiga, manajemen pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinu, sehingga mengembangkan wakaf produktif sebagai sumber modal utama, tidaklah melawan hukum syariat. Yang keempat, manajemen pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan 2 sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan pemanfaatan. Yang kelima, manajemen pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari beberapa transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Menurut Safyan 2007, tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva dan yang dimiliki perusahaan pada saat itu. 2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang memiliki perusahaan saat ini. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada satu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan model perusahaan. Keenam, memberikan informasi tentang catatan-catatan atau laporan keuangan. Sekian materi dari kelompok kami, akan dikembalikan kepada MC. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.